Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Tentunya kita masih dimudahkan untuk berjalan menuju rumah dari rumah-rumah Allah dalam kondisi yang masih hujan. Alhamdulillah kita masih dipilih oleh Allah dari sekian banyak hamba-hamba Allah untuk bersama memakmurkan masjid, memakmurkan rumah dari rumah-rumah Allah, yang tentunya ada satu kaidah yang menyebutkan al-jaza min jinsil amal. Ganjaran pahala yang Allah berikan kepada seorang hamba itu besar dan beratnya disesuaikan dengan bagaimana pengorbanan dia untuk melakukan kebaikan tersebut. Dan tidak sama tentunya pahala yang Allah berikan satu dengan yang lainnya. Ada orang yang mungkin boleh jadi datang ke masjid ini, datang ke rumah Allah ini untuk menghadir kajian agama dari tempat yang sangat jauh, dengan orang yang datang dari tempat yang dekat. Tentunya kualitas pahalanya berbeda. Ada orang yang mungkin sama-sama dekat untuk berjalan menuju rumah Allah ini, tapi satu misalnya berat sekali untuk melangkah dalam kondisi yang mungkin tidak maksimal kesehatannya. Maka salah satu konsekuensi adilnya Allah adalah ganjaran pahala itu disesuaikan dengan apa yang telah kita usahakan. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan untuk kembali berhadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan adalah satu ketaatan yang memang benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di antara keutamaan hadir pada majelis ilmu itu adalah ketika itu terjadi di masjid, maka di antara fadilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicatatkan pahala seperti orang yang berhaji, kata Nabi. Man ghada ilal masjid la yuridu bi ilal khair yata'allama minhu aw yu'allimah falaysa lahu jazaa'i lakal haji tama. Siapapun yang mendatangi rumah dari rumah-rumah Allah, tidak ada niatan yang lain kecuali hanya berharap kebaikan. Tidak ada niatan yang lain, tidak punya motif yang lain kecuali berharap ingin mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah dia ingin mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka di antara balasan yang disebutkan oleh Rasulullah adalah dicatatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji dengan sempurna. Keluar dari pengajian ini insya Allah, mohon maaf, pahamkah kada pahamkah biang, tetap dapat pahala haji insya Allah. Keluar dari pengajian, apa tadi nang jar Ustad kada mendengar aku hujan gitu deh. Keluar dari pengajian, apa jar Ustaz tadi? Mengantuk aku aja tadi. Tetap dapat pahala haji insyaallah. Pahala haji yang sempurna, kata Rasulullah. Dan kita bersyukur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pahalanya dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Minimal 10 pahala haji itu didapatkan. Syaratnya dia datang ke rumah Allah, kemudian dia menginginkan kebaikan, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dan diniatkan dengan ikhlas. Maka di antara ganjaran yang disebutkan Nabi dicatatkan pahala seperti berhaji dengan sempurna. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini bahasan kita ringan. Kita akan bersama dengan tahiyatul masjid. Pentingnya kita memperhatikan yang namanya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid kita tahu ini adalah salah satu salat sunnah yang sifatnya muakkad, sifatnya sangat diperintahkan, sangat ditekankan.
Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu adalah satu perbuatan atau sabda Nabi yang memerintahkan sesuatu, yang perintah tersebut berulang atau perbuatan tersebut dikerjakan Rasulullah, terus menerus dikerjakan Nabi, tapi tidak dihukumi wajib. Mirip seperti wajib. Wajib itu dikerjakan terus. Nah, sunnah muakkad juga dikerjakan terus menerus dan perintahnya berulang. Tapi pembeda antara sunnah muakkad dengan wajib adalah hanya hukumnya saja. Adapun perbuatan, maka perbuatan tersebut terus menerus dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga para sahabat. Nah, ini sunnah muakkad secara umum. Di antara hukum sunnah muakkad itu adalah ada yang namanya sholat sunat tahiyatul masjid, sholat untuk memuliakan dan menghormati rumah Allah. Kalau kita bertamu ke rumah seorang muslim, salah satu bentuk penghormatan kita adalah kita ucapkan salam. Salah satu bentuk penghormatan seseorang muslim ketika dia bertamu di rumah seorang muslim, maka penghormatan yang dia lakukan di antaranya dia ucapkan salam. Maka penghormatan ke rumah Allah adalah melakukan tahiyatul masjid. Jadi memuliakan rumah Allah itu dengan cara apa? Di antaranya dengan cara sholat sunnah tahiyatul masjid. Maka orang yang memuliakan rumah Allah, dia pun juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahiyatul masjid ini berlaku kepada semua masjid, kecuali ulama berbeda pendapat tentang salat tahiyatul masjid di dalam Masjidil Haram. Nah, ulama berbeda pendapat. Adapun Masjid Nabawi, Kuba, kemudian masjid-masjid yang lain, tahiyatul masjid tetap berlaku. Yang dijadikan perdebatan para ulama adalah hanya salat sunat tahiyatul masjid di dalam Masjidil Haram. Kenapa ulama berbeda pendapat berkaitan dengan tahiyatul masjid di dalam Masjidil Haram? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap masuk ke dalam Masjidil Haram, beliau tidak pernah tahiyatul masjid. Nabi itu kalau masuk ke Masjidil Haram, yang pertama dikerjakan Rasulullah itu tawaf. Dari perbuatan Nabi itulah akhirnya sebahagian ulama menyimpulkan tahiyatul masjid tidak berlaku di dalam Masjidil Haram. Karena kalau berlaku tahiyatul masjid, maka tahiyatul masjid dulu yang dikerjakan Nabi, baru beliau tawaf. Tapi faktanya setiap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Masjidil Haram, maka yang dikerjakan Nabi yang lebih dulu adalah beliau tawaf. Maka para ulama kemudian menyimpulkan tawaf itu pengganti tahiyatul masjid di dalam Masjidil Haram. Tawaf itu pengganti tahiyatul masjid di dalam Masjidil Haram. Karena di dalam Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjid. Buktinya apa? Nabi tidak pernah tahiyatul masjid. Nah, disinilah akhirnya sekali lagi sebahagian ulama itu menyebutkan tidak ada tahiyatul masjid di dalam Masjidil Haram. Sebagian ulama lain menyebutkan ada tahiyatul masjid di dalam Masjidil Haram. Mereka berdalil dengan dalil keumuman hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan setiap masuk masjid ada tahiyatul masjid. Setiap masuk masjid ada tahiyatul masjid. Dalil inilah yang dibawa sebahagian ulama yang berpendapat bahwasanya di dalam Masjidil Haram pun ada tahiyatul masjid. Namun wallahu alam, pendapat yang terbaik itu adalah kalau kita masuk ke dalam Masjidil Haram, maka perbuatan terbaik yang lebih dulu itu tawaf, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun masalahnya di zaman kita hari ini ada tidak semua orang ketika mampu masuk Masjidil Haram mereka mampu tawaf. Tidak semua orang mampu. Rata-rata kita ini tawaf kalau di Mekah aja misalnya, mohon maaf bisa kalau dihitung. Ada yang mungkin 3 kali, ada yang 4 kali. Dia 5 hari misalnya di Mekah, mungkin ada orang yang tawaf itu hanya 3 kali atau 4 kali. Tawaf ketika dia datang misalnya, tawaf ketika umroh, kemudian tawaf harian sekali 2 kali misalnya, kemudian tawaf mungkin sebahagian orang yang berpendapat ada tawaf perpisahan misalnya, atau yang dikenal dengan istilah tawaf wada. Mungkin hanya 3-4 kali orang itu melaksanakan tawaf di dalam Masjidil Haram.
padahal dia punya waktu 5 hari, padahal sehari itu dia melaksanakan sholat 5 kali misalnya. Kenapa di zaman kita hari ini mayoritas orang itu sulit untuk tahu? Karena banyaknya orang yang ada di sana. Apalagi pian kalau top dapatnya lantai 2. Wah, lantai 2 itu jauh benar, berputarnya itu jauh benar, berlipat-lipat kalinya daripada nang di bawah. Pian jangankan taub di lantai 2 itu, melihat orang taub aja uyuh pian sudah. Maghrib Isya itu belum tentu selesai. Antara Maghrib Isya ketika kita tawaf di atas itu belum tentu selesai. Itu tawaf mungkin di atas itu 1 jam itu hampir pasti. Pian bayangkan sejam berjalan dari Mujahidin, berjalan terus sejam, itu kayu tangi lewat sudah pian. Tawaf di lantai 2 itu jauhnya luar biasa. Ya benar, memang dia dapat pahala setiap derap langkah kakinya itu mengangkat derajat, menghapus dosa, terus dia dapat pahala. Tapi masalahnya adalah apakah ada orang mampu bertahan setiap 5 waktu sholat dia terus tawaf misalnya di lantai 2? Berat. Kalau di bawah dia bisa tawaf, namun ya sasak tadi. Sehingga dalam kondisi-kondisi yang seperti itulah akhirnya sebahagian orang-orang yang umroh pun dia tidak mampu masuk Masjidil Haram itu langsung tawaf. Apalagi misalnya dia ke masjidnya, misalnya sebentar lagi iqamah dikumandangkan, ya sudah tidak cukup waktu untuk menyelesaikan tawaf. Maka akhirnya sebahagian orang pun tidak melaksanakan tawaf. Dan dia tahu sebenarnya bahwasanya Nabi setiap masuk Masjidil Haram beliau tawaf. Tapi kondisi kita hari ini berbeda dengan kondisi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulun pernah tawaf lagi masa-masa sunyi waktu umrohan, waktu masih sunyi dalam artian hanya buka umroh. Itu ulun tawaf 1 putaran itu 6 menit, 7 menit selesai, karena sampai 6 menit karena kosong tadi. Tapi di zaman hari ini sejam itu untuk berputar di bawah itu berat karena padatnya orang tadi. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini yang menjadikan apa? Yang menjadikan sebahagian orang itu melepaskan untuk tawaf. Dia tidak bisa tawaf lagi. Nah, lantas ketika dia masuk ke dalam Masjidil Haram, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah kalau dia niatnya salat sunat tahiyatul masjid, dia tahu Nabi tidak melaksanakan tahiyatul masjid. Maka apa yang dikerjakannya sudah niatnya salat sunnah mutlak. Niatnya salat sunnah mutlak. Nah, boleh jadi kata para ulama ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u man tawafa bihadzal bait aw yusalli bihadzal bait bi ayyi syai'in waqtu laila aw nahara. Wahai umatku, kata Rasulullah, jangan pernah kalian melarang orang untuk tawaf di Baitillah Ka'bah, untuk sholat di sini kapanpun dia inginkan, baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Kata para ulama, ini hadis bicara tentang sholat sunnah mutlak. Kapanpun kita sholat di dalam Masjidil Haram itu tidak terlarang. Beda dengan kita sholat di tempat yang lain. Kita sholat sunnah mutlak setelah asar itu terlarang. Kita sholat sunnah mutlak selesai sholat subuh itu terlarang. Tapi ketika di dalam Masjidil Haram tidak ada larangan. Tidak ada larangan, kata Nabi, jangan kalian larang orang untuk tawaf dan sholat di sini kapanpun dia inginkan. Kecuali ketika terjadi iqamat untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Makanya kalau kita lihat banyak orang selesai sholat subuh mereka tawaf. Kalaulah seandainya sholat sunnah itu dilarang selesai sholat subuh di dalam Masjidil Haram, maka tawaf pun juga harus dilarang. Ada orang selesai sholat asar mereka tawaf, apalagi di sore Jumat misalnya, hari favorit, waktu terbaik berdoa adalah ketika selesai asar di hari Jumat. Paling padat waktu tawaf itu kalau bicara hari Jumat itu setelah asar, bukan malam Jumatnya. Kenapa? Karena setelah asar orang itu mengincar ini waktu terbaik berdoa pada hari Jumat. Kalau seandainya tawaf itu dilarang kalau seandainya salat sunnah setelah asar itu dilarang di dalam Masjidil Haram, maka tawaf juga dilarang. Di dalam Masjidil Haram itu khusus, hukumnya khusus. Kita boleh sholat kapanpun waktunya ketika bicara sholat sunnah mutlak.
Tapi kalau sholat sunnah mutlak di tempat yang lain itu terlarang di 3 waktu. Selesai subuh kita dilarang melaksanakan sholat sunnah mutlak. Misalnya pian selesai sholat subuh, pian mengerjakan sholat sunnah mutlak misalnya di masjid, itu dilarang. Sampai kapan? Sampai menunggu masuknya waktu syuruk. Atau orang selesai sholat asar misalnya, dia ingin melaksanakan sholat sunnah setelah asar, apakah boleh? Dilarang. Sampai kapan? Sampai adzan maghrib dikumandangkan larangannya. Tapi di Masjidil Haram larangan ini tidak berlaku. Larangan untuk melaksanakan salat sunnah mutlak di dalam Masjidil Haram itu tidak berlaku. Maka boleh jadi kata para ulama, hadis inilah yang dijadikan alasan bahwasanya ketika kita masuk ke dalam Masjidil Haram, taruhlah misalnya setelah waktu asar, kita tidak mampu untuk tawaf, maka paling tidak kita melaksanakan salat sunnah mutlak. Tapi niatnya bukan tahiyatul masjid, karena kalau niat tahiyatul masjid itu tidak pernah dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesimpulannya para ulama menyebutkan bahwasanya ketika kita bicara salat tahiyatul masjid di dalam Masjidil Haram, maka itu tidak pernah dicontohkan Nabi, karena setiap Nabi masuk ke dalam Masjidil Haram, perbuatan pertama yang dikerjakan Nabi tawaf. Sekarang ketika kita tidak mampu untuk tawaf karena banyaknya jamaah, karena berat dan sulitnya melaksanakan tawaf di 5 waktu sholat misalnya, maka paling tidak kita mengerjakan sholat sunnah mutlak. Yang sholat sunnah mutlak ini adalah sholat sunnah yang tidak ada larangan kapanpun kita lakukan ketika kita berada di dalam Masjidil Haram, dan ini khusus berlaku di dalam Masjidil Haram. Adapun masjid-masjid yang lain tetap berlaku tahiyatul masjid. Kemudian yang kedua yang diperbincangkan oleh para ulama ketika bicara tentang tahiyatul masjid adalah tahiyatul masjid di musola. Sampai hari ini kita tahu diperdebatkan. Kalau pian masuk musola, masuk langgar bahasa kita, langgar musola, apakah ada tahiyatul? Zahirnya tidak ada tahiyatul, karena kita masuk musola hendak niat sholat tahiyatul, ngalih juga berniatnya tahiyatul apalah, tahiyatul musola ngalih juga, betakun lawan kawan sama-sama karena paham juga. Maka masuk musola, masuk langgar, apa yang kita lakukan? Kalau kita ragu-ragu apakah ada atau tidak tahiyatul tadi, maka cukup salat sunnah mutlak selama dia bukan berada pada waktu terlarang. Atau salat sunnah wudu misalnya, kalau pian sudah berwudu, maka pian bisa kerjakan salat sunnah wudu. Atau salat sunnah misalnya antara adzan dan iqamah, ketika adzan sudah dikumandangkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, bainal adzani wal kata Rasulullah, rakaataini bainal adzani wal iqamah. Ada salat sunnah 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Ada salat sunnah 2 rakaat kata Nabi. Kalau kita hendak menambahi pahala misalnya, setelah kita melaksanakan tahiyatul masjid dan iqamat belum dikumandangkan, dan kebetulan tidak ada salat sunnah qabliyahnya misalnya, maka kita bisa mengerjakan salat sunnah antara adzan dan iqamat. Contoh misalnya antara adzan dan iqamat di waktu maghrib, kan tidak ada yang namanya qabliyah maghrib, yang ada adalah ba'diyah maghrib. Kita sudah tahiyatul masjid, kemudian adzan dikumandangkan. Kemudian ketika selesai adzan ada durasi waktu antara adzan dan iqamah, taruhlah misalnya 10 menit. Apa yang kita lakukan? Kita bisa kerjakan salat sunnah antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah. Kemudian kita bisa berdoa pada saat kita sujud di dalam salat tadi. Karena berdoa terbaik itu adalah keadaannya ketika kita sujud. Atau misalnya kita tahu sampai hari ini pun ulama berbeda pendapat berkaitan dengan salat sunnah qabliyah asar. Qabliyah asar itu boy, ada yang mendhaifkan hadisnya, ada yang melemahkan hadisnya, ada yang mengatakan derajatnya hasan, derajatnya baik. Qabliyah asar yang kita tahu, yang riwayat menyebutkan rahimahullah imra'an man shalla qabla al-asri arba'an. Allah memberikan rahmat bagi orang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum asar. Sampai hari ini diperdebatkan hadisnya, apakah itu hadis sahih atau tidak, karena hadis tersebut tidak pernah keluar dari Bukhari Muslim dan juga tidak pernah direkom oleh Bukhari Muslim.
Sehingga ada yang mengatakan hadis itu dhaif karena ada salah satu rawi yang disebutkan majhulul hal, tidak dikenal perawinya. Akhirnya sebahagian orang berkesimpulan ini riwayat diperdebatkan, maka ketika kita ragu-ragu dengan sebuah amalan sunnah, maka tidak melakukan amalan tersebut itu lebih baik daripada melakukan perbuatan yang meragukan tadi. Akhirnya apa? Sebahagian orang melepaskan yang namanya qobliyah asar. Nah, kalau kita adalah orang yang melepaskan qobliyah asar, apa yang kita lakukan? Kita bisa mengerjakan sholat sunnah antara azan dan iqamah. Niatnya sholat sunnah antara azan dan iqamah. Dia niatkan sholat sunnah antara azan dan iqamah. Kenapa? Untuk qobliyah asar diperdebatkan. Ada memang sebahagian orang meyakini ada sholat sunnah qobliyah asar. Tapi kalau itu diyakini qobliyah asar, sekali lagi, kalau itu diyakini qobliyah asar, maka itu tidak masuk pada hukum sholat sunnah rawatib. Rawatib itu hanya berkaitan dengan subuh, zuhur, maghrib, dan isya. Tidak ada rawatib yang namanya qobliyah asar. Artinya kalau tetap dikerjakan juga yang namanya qobliyah asar, jangan rancak, jangan terus menerus. Karena kalau terus menerus, hukumnya nanti akan jatuh kepada sholat sunnah rawatib sebagaimana qobliyah zuhur. Belum ulangi, ini penting. Kalau pian atau siapapun meyakini ada yang namanya qobliyah asar, meskipun ini diperdebatkan, maka amalan qobliyah asar tersebut jangan dilakukan setiap hari. Karena kalau itu dilakukan setiap hari, hukumnya sama seperti rawatib. Rawatib itu tidak memasukkan yang namanya qobliyah asar. Rawatib itu hanya berkaitan dengan qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya. Tidak ada yang namanya qobliyah asar. Artinya kalau tetap mempraktekkan qobliyah asar, jangan digawi terus-terusan. Karena kalau pian kerjakan terus-menerus, maka sama pian menghukumi itu seperti rawatib. Sama seperti menghukumi yang rawatib. Nang tersalah itu qobliyah asar digawi terus, qobliyah zuhur presiden. Qobliyah zuhur itu rawatib hukumnya dan dia sunnah muakkad. Sementara qobliyah asar ini sunnah yang diperdebatkan, dia tidak masuk pada muakkad, dia tidak masuk kepada sunnah yang terus menerus. Nah, kalau kita masuk musola misalnya, masuk langgar, kita tahu tidak ada tahiyatul musola. Apa yang kita niatkan? Niat pertama adalah bisa kita berniat untuk sholat sunnah wudu. Yang kedua, kita bisa berniat sholat sunnah antara azan dan iqamah. Yang ketiga, kita bisa berniat apa? Sholat sunnah mutlak. Kalau bukan pada waktu-waktu terlarang, boleh niat melaksanakan sholat sunnah mutlak. Tapi kalau untuk niat tahiyatul, maka mohon maaf, tahiyatul musola itu tidak pernah dikenal. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Nabi, belum pernah sampaikan kalau tidak salah di sini. Nabi di zaman Rasulullah dan para sahabat, setiap mereka membangun masjid atau membangun rumah Allah, maka di dalamnya terjadi khutbah Jumat. Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Rasul, itu terjadi khutbah Jumat. Nabawi kita tahu jelas terjadi khutbah Jumat. Masjid Al-Jumu'ah, bahkan ini masjid yang pertama terjadinya khutbah Jumat di zaman Rasul. Masjid Qiblatain, ini masjid terjadi khutbah Jumat. Nah, di zaman Rasulullah setiap membangun tempat ibadah atau rumah Allah, maka di dalamnya terjadi khutbah Jumat. Maka akhirnya para ulama berkesimpulan, di antara sebahagian ulama itu menyebutkan syarat dikatakan masjid adalah pertama tempat tersebut adalah tempat yang sudah diwakafkan, tanahnya sudah diwakafkan. Yang kedua adalah syarat dikatakan masjid adalah terjadi sholat yang 5 waktu. Yang ketiga terjadi khutbah Jumatan. Kalau 3 syarat ini ada, maka tahiyatul masjid berlaku di tempat tadi. Sekarang kita berpindah ke musola. Musola itu tempat yang sudah diwakafkan. Musola terjadi di dalamnya sholat yang 5 waktu. Masalahnya adalah dia tidak terjadi khutbah Jumat. Maka menurut sebahagian pendapat belum masuk syarat
dikatakan masjid. Kalau itu dikatakan masjid, maka terjadi khutbah Jumat. Maka setiap terjadi khutbah Jumat di tempat tersebut, berlakulah tahiyatul masjid. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membangun masjid, maka di dalamnya terjadi salat yang 5 waktu dan terjadi khutbah Jumat. Sehingga ketika orang itu masuk masjid di zaman Rasul, terjadi tahiyatul masjid. Sekarang di zaman kita ini ada orang banyak bangun musola. Bahkan setiap kampung itu boy ada musola. Kadang ada nang kampung nang Teganal musolanya 2. Nah, apakah kita tahiyatul atau tidak? Disinilah masalahnya, karena di zaman Nabi itu tidak dikenal ada orang bikin musola kemudian tidak terjadi khutbah Jumat, tidak dikenal. Kalau yang hari ini pian dengar istilah Masjid Al-Ghamamah atau Masjid Abu Bakar atau Masjid Umar atau Masjid Utsman ataupun Masjid Ali, ini masjid-masjid yang tidak pernah terjadi di zaman para khulafa rasyidin. Ini bangunan yang dibikin di zaman kita hari ini, yang kebetulan ketika itu Abu Bakar pernah khutbah hari raya di situ. Maka kemudian dibikinlah bangunan untuk memuliakan tempat tersebut. Tapi itu bukan masjid di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Orang aja yang mengarani Masjid Abu Bakar. Abu Bakar tidak pernah khutbah Jumat di situ. Yang ada itu Abu Bakar melaksanakan salat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Masjid Umar juga sama, yang ada di Madinah itu. Umar tidak pernah bikin masjid, tapi orang menamakan tempat tersebut Masjid Umar karena Umar pernah berkhutbah hari raya, bukan khutbah Jumat. Begitupun juga Masjid Utsman ataupun Masjid Ali atau Masjid Al-Ghamamah yang hari ini kita lihat. Masjid atau tempat yang ketika itu Nabi pernah berkhutbah hari raya dan juga Nabi pernah melaksanakan sholat istisqa, minta hujan. Jadi itu ngarannya aja boy, namanya Masjid Abu Bakar. Jangan kita pahami oh ini zaman Abu Bakar, tidak. Itu tempat yang Abu Bakar pernah berkhutbah hari raya. Karena di zaman Rasul dan di zaman para sahabat tidaklah bangunan dibangun dan itu diniatkan rumah Allah kecuali di dalamnya terjadi khutbah Jumat. Artinya pada saat hari ini banyak sekali musola, kemudian kita masuk ke musola tersebut, apakah ada tahiyatul atau tidak, maka terjadi perdebatan para ulama. Maka sebahagian ulama menyebutkan tidak ada tahiyatul karena belum cukup syarat dikatakan masjid, belum terjadi khutbah Jumat. Kalau tidak terjadi tahiyatul di dalamnya, maka kita beralih kepada niat yang lain untuk melaksanakan salat sunnah, seperti niat salat sunnah wudu misalnya, atau salat sunnah antara adzan dan iqamah, atau salat sunnah mutlak. Dan di antara keutamaan tahiyatul masjid itu adalah orang yang sering mengerjakan tahiyatul masjid, ketika dia masuk ke dalam masjid, dia tahiyatul masjid, maka orang tersebutlah orang yang mudah sekali untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaannya. Dan syarat mutlak orang tersebut berada dalam sorga, dia lebih dulu untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi tahiyatul masjid pian yang pian kerjakan tadi, ini yang menjadikan pian untuk berada dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang berada di masjid tempat yang paling mulia, kemudian dia muliakan masjid tersebut dengan cara tahiyatul masjid, maka Allah pun mudah untuk memberikan rahmat kepada orang tersebut. Sehingga kata para ulama, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali bersabda untuk memerintahkan kepada kita tahiyatul masjid, karena dengan tahiyatul masjid mudah sekali untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sini dulu mungkin yang ulun sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kalau ada hal yang perlu untuk kita perbincangkan dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal yang dianggap dirasa perlu, waktunya ulun persilahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Bisa Bu.
bagaimana misalkan kita sudah seperti acara pengajian kayak gini, kemudian kita pulang keluar dari masjid tapi hujan, dan kemudian kita berteduh ke masjid, apakah kita tahiyatul masjid lagi Pak Ustaz? Sebentar Bu Pian keluar kemudian masuk lagi kah atau Pak? Iya, masuk lagi kan karena hujan, mungkin kita berteduh misalkan seperti itu Pak Ustaz, apakah kita melaksanakan tahiyatul masjid lagi? Baik. Kemudian yang kedua saya menanyakan misalkan kita berkurban tapi atas nama anak atau cucu kita yang masih balita, itu apakah berlaku untuk tidak memotong kuku Pak Ustaz? Ya. Nah, kemudian yang ketiga saya menanyakan masalah istiqomah yang pernah Pak Ustaz jelaskan. Misalkan kita ingin istiqomah terhadap zikir, apakah itu dibatasi dengan waktu dan jumlah? Misalkan kita melaksanakan habis sholat subuh, apakah kita harus terus-terusan habis sholat subuh, ataukah kita boleh melaksanakan di waktu-waktu lain, yang penting dalam hari itu Pak Ustaz? Terima kasih atas penjelasannya. Baik, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, kan ada larangannya kalau di ruku dan sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Kebanyakan doa di dalam sujud itu kan katanya kan harus yang pakai bahasa Arab itu, yang kayak Rabbi firli walidayya itu berarti nggak boleh ya Ustaz? Pas waktu sujud kayak gitu kan lebih utama pakai bahasa Arab katanya ya, kayak gitu ya Ustaz. Kalau misalnya itu nggak perlu dilafazkan. Terus saya mau tanya Ustaz, apa bedanya Ustaz yang harta yang berkah kayak gitu? Kan kalau kita ya makan kan habis juga kayak gitu. Membedakan yang berkah itu gimana Ustaz? Bahwa harta kita itu berkah. Ya. Terus Ustaz, saya mau tanya lagi, apakah benar kalau kita punya anak laki-laki tuh emang kalau sudah menikah itu diambil sama istrinya kayak gitu Ustaz? Maksud saya tuh jadi nggak usah kan katanya kan kalau aku milik orang tuanya Ustaz ya. Tapi kenyataan setelah sudah berkeluarga kok memang banyak ke istrinya kayak gitu. Pinata sayang lawan bini pula. Itu gimana Ustaz? Jadi emang Curhat sih Den. harus siap emang diambil istrinya kayak gitu Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersayang non bini ya Pak? Cukup kah? Ya silakan. Nah Ibu Ida ya silakan. Yang di ujung tuh Bu, artis kita. Ayo silakan. Ibu Ida nak bertakun kah? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, seperti halnya untuk ada yang pernah Ustaz sampaikan masalah keterlambatan saat kita sholat qobliyah subuh di masjid. Itu kan kita lakukannya setelah matahari terbit ya Ustaz ya. Ya. Nah, itu kan kita udah misalnya udah masuk surut, jadi yang mana kita dahulukan qobliyah subuhnya atau sholat surutnya itu ada. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silahkan Ibu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ini setelah masalah diatur masjid, setelah kalau di sini kan menghadap WC maka kami setelah Kenapa? Dari sini? masa di luar dari kan ada kami di sana kita ada di pengajian. Kalau Oh masuk ke masjid. kan tapi Mbak kami aja. Ya. Jangan besambat ngaran masjid Bu. Nah besambat pulang Bian. Ya. Nah dia. Pertanyaan Pian apa? Nah, barang saja Pian sambat aja berataan ke Bapak. Ya, pertanyaannya
Adang dulu, biar nih betakun apa lah? Oh, pian betakun kalau masuk ke masjid, ke toilet, apakah ada tahiyatul masjid? Oh ya. Ya. Terus kalau yang kedua setelah itu anak korban lah, tapi duitnya pas kurang dia kayak jadi lagi ada yang sabar yang ada yang kalang dulu tuh kayak apa itu Butang dulu maksud pian. dulu apa baik aduh apa baik petolong satu itu dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu lah. Biasanya sidin terakhir kalau betakun. Baik, yang pertama tentang tahiyatul masjid. Ketika kita sudah keluar dari masjid, kemudian kita masuk lagi karena ada hajat dan keperluan, taruhlah misalnya hujan dan kita masuk lagi ke dalam, apakah berlaku lagi tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid itu berlaku setiap kita masuk masjid. Masalahnya adalah apakah kita ingin mengulang atau tidak, itu saja. Karena hukumnya ini sunnah muakkad, bagi orang yang ingin mengulang silahkan. Tapi bagi orang yang tidak pun tidak masalah, yang penting ketika dia sudah masuk masjid, ada tahiyatul masjid yang sudah dia kerjakan. Contoh misalnya pian ke pengajian pagi hari ini, pian mulai dulu dengan tahiyatul masjid misalnya. Kemudian akan pulang ke rumah, tahu-tahu misalnya masih hujan dan yang lainnya, masuk lagi ke dalam masjid. Apakah tahiyatul masjid tetap berlaku? Secara hukum berlaku. Tapi kalau pian lepaskan pun juga tidak masalah. Kenapa? Karena pian sudah juga tahiyatul masjid. Sama seperti ini, Bu. Marbut masjid atau kaum masjid, mereka kan saban jam mungkin masuk ke dalam masjid. Kadang misalnya menghidupi lampu, keluar pulang misalnya, kadang kemudian merapikan Quran, keluar lagi, kemudian kadang menghidupkan kipas angin dan yang lainnya, keluar masuk. Nah, apakah berlaku tahiyatul masjid? Kalau bicara hukum berlaku. Tapi ketika dia sekali saja sudah tahiyatul masjid, dia sudah memuliakan dan menghormati rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya dia lepaskan karena ada kesibukan yang lainnya, sudah tidak masalah. Karena kalau misalnya kaum masjid itu dituntut terus harus tahiyatul masjid, menyalai lampu lambat, karena menyalai kipas angin lambat juga, akhirnya tertunda semuanya. Kenapa? Karena tahiyatul masjid yang dia kerjakan. Tapi kalau bicara hukum, apakah berlaku tahiyatul masjid? Berlaku hukumnya. Maka yang terpenting itu adalah kalau kita adalah orang yang mungkin terbolak-balik masuk ke dalam masjid, maka paling tidak kita adalah orang yang di hari itu pernah tahiyatul masjid di tempat tadi. Tapi kalau bicara hukum, tetap masuk tahiyatul masjid ketika dia masuk ke dalam masjid. Bahkan kalau seandainya, mohon maaf, kita tidak tahiyatul masjid pun, apakah berdosa? Tidak berdosa. Kalau seandainya kita tidak tahiyatul masjid pun, apakah berdosa? Kita tidak berdosa. Karena itu hukumnya sunnah, meskipun itu sunnah muakkad. Karena mungkin dia sudah keluar, dia sudah masuk lagi misalnya. Ketika dia masuk langsung duduk misalnya, apakah berdosa? Tidak. Apakah kita merasa bersalah? Kita tidak bersalah. Kenapa? Karena itu tidak berdosa. Nah, yang kita garis bawahi adalah jangan sampai tahiyatul masjid yang kita kerjakan, mohon maaf, ingin mendapatkan penilaian orang lain. Ini yang harus kita garis bawahi. Misalnya kita sudah keluar, kemudian hendak masuk, pindah banyak orang, nah tahiyatul masjid barang dulu aja sidin. Nah, ini kan artinya bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau hendak duduk aja, tidak masalah, tidak masalah. Tapi kalau dia ingin kerjakan tahiyatul masjid lagi pun juga dia mendapatkan pahala sebagaimana yang disebutkan, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah berkurban kemudian atas nama anak yang belum balik. Apakah sunnah untuk tidak memotong kuku dan yang lain itu berlaku? Pertama yang harus kita pahami adalah di dalam satu keluarga di rumah, kemudian ada yang berkurban, maka orang yang ada di rumah tersebut dia juga bisa berniat untuk berkurban dan mereka dapat pahala. Mereka dapat pahala. Di rumah tersebut ada suami, istri, kemudian anaknya 3 misalnya. Suaminya berkurban atas nama suaminya. 4 orang ini berniat, apakah dia dapat pahala? Tetap dia dapat pahala, sebagaimana pahala orang yang berkurban. Kemudian di tahun berikutnya nama istrinya misalnya, suami kemudian anak-anaknya juga berniat agar juga mendapatkan pahala. Apakah dapat pahala? Mereka dapat pahala.
tahun berikutnya anaknya yang pertama misalnya, maka semuanya terus dapat pahala selama mereka berniat. Anak kecil misalnya dia berkurban atas nama anak tersebut, dia belum akil balik, tapi diniatkan untuk anak tersebut. Apakah dia dapat pahala? Dia dapat pahala. Keluarganya juga ikut berniat, semuanya dapat pahala. Yang dapat pahala yang disepakati oleh para ulama adalah keluarga yang ada di rumah tadi. Yang itu satu tanggungan mereka. Bukan keluarga jauh, bukan keluarga jauh. Kalau kita berkurban misalnya di Banjarmasin, keluarga kita nang ada di Makassar, nang di Surabaya, kada usah diteleponi. Ikam berniatlah nang di Surabaya, ikam berniatlah nang di Makassar, tidak perlu. Kenapa? Yang dapat pahala itulah orang yang ada di rumah, yang itu adalah tanggungannya dia. Yang itu adalah tanggungannya dia. Sekarang ketika ada anak yang dia diniatkan untuk berkurban dan dia belum balik, apakah berlaku sunnah untuk tidak memotong kuku, bulu dan rambut? Itu berlaku. Berlaku bagi nama yang disebutkan pada penyembelihan. Dan itu dimulai dari kapan? Dari 1 Dzulhijjah, jangan memotong kuku, bulu dan rambut sampai penyembelihan hewan kurbannya. Jadi sampai penyembelihan hewan kurbannya. Nah, berhubung misalnya ini anak kecil, dia tidak maksimal mengamalkan sunnah tadi, maka dari sinilah akhirnya para ulama menyebutkan idealnya adalah orang yang sudah akil balik, agar pahalanya itu sempurna. Dan anak tersebut yang kecil tadi cukup dia diniatkan saja. Agar apa? Agar mereka juga mendapatkan pahala. Anak kecil walaupun dia belum akil balik, maka dia tetap mendapatkan pahala ketika diniatkan, ketika juga diniatkan. Jadi kalau misalnya ada anak usia 5 tahun, usia 4 tahun misalnya, belum akil balik, tapi diniatkan untuk berkurban, kalau anak tersebutlah anak yang disebutkan pada penyembelihan tadi, maka secara hukum berlaku sunnah untuk tidak memotong kuku, bulu dan rambut untuk anak tadi. Oleh karena itu sekali lagi yang terbaik itu adalah sudah yang akil balik saja. Agar apa? Agar sunnahnya itu sempurna. Karena di antara sunnah yang lain juga adalah orang yang berkurban itu disunnahkan untuk apa? Untuk melihat hewan penyembelihan kurban, hewan yang dikurbankan. Sekarang bayi anak 2 tahun 3 tahun misalnya, tapi mencangangi juga sih yang disembelih tadi, sapi yang dikurbankan tadi. Tapi apakah salah? Tidak salah. Ulun katakan tidak salah, itu boleh hukumnya. Kita bicara memaksimalkan dan menyempurnakan sunnah bagi orang yang berkurban. Tidak ada larangan, dapat pahala, dan semua orang yang ada di rumah pun juga mereka berniat untuk mendapatkan pahala sebagaimana hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana ketika kita istiqomah untuk berzikir, apakah dia terbatas jumlah dan waktu? Istiqomah pada zikir adalah istiqomah yang paling mudah kata para ulama. Zikir ini ibadah yang paling mudah dibandingkan puasa, dibandingkan sholat sunnah, dibandingkan baca Quran. Karena zikir qiyama wa qu'uda wa 'ala junubikum. Zikir itu kita bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring. Bahkan dia amaliyah yang bisa dilakukan oleh siapapun walaupun perempuan dalam kondisi haid. Walaupun dia dalam kondisi haid. Nah, zikir ini terbagi menjadi 2. Ada zikir yang khusus, ada zikir yang umum. Zikir yang khusus ini erat kaitannya dengan waktu dan erat kaitannya dengan jumlah. Contoh misalnya zikir yang erat kaitannya dengan waktu setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat yang 5 waktu, maka kita diperintahkan untuk berzikir. Ini zikir yang erat kaitannya dengan waktu. Erat kaitannya juga dengan jumlah karena dibatasi. Zikir pagi dan petang ini diantara zikir yang juga dikhususkan waktunya dan juga dibatasi jumlahnya. Nah, zikir-zikir yang seperti ini kalau sudah dikhususkan waktu dan jumlahnya, kita tidak boleh keluar dari apa yang sudah ditetapkan. Contoh misalnya, selesai sholat, ada orang yang beristighfar misalnya 10 kali, padahal perintahnya hanya 3 kali, maka ini salah, walaupun itu seakan-akan lebih banyak pahalanya. Kenapa? Karena ini zikir sudah dikhususkan waktu dan jumlah. Semua zikir yang sudah dikhususkan waktu dan jumlah, kita tidak boleh keluar dari jalur yang ditetapkan. Tapi kalau di luar dari apa yang sudah ditetapkan, maka kita bebas untuk berzikir berapapun jumlahnya. Contoh, selesai sholat, kemudian selesai sholat sunnah misalnya,
Atau misalnya jam 8, jam 9 pian hendak berzikir misalnya, baca la ilaha illallah hendak berapa kali aja terserah, mau istighfar berapa kali pun terserah. Nah kalau orang itu terus istiqomah walaupun tidak dengan jumlah yang tetap atau tidak waktu yang tetap, selama dari 24 jam dia ada orang yang mengingat Allah dengan cara berzikir, orang itu istiqomah. Orang itu adalah istiqomah, terlebih dia adalah istiqomah pada zikir khusus. Sebelum kita istiqomah pada zikir umum yang tidak terbatas waktu dan jumlah, maka yang lebih utama adalah kita harus istiqomah dulu pada zikir khusus, yaitu zikir pagi petang atau zikir selesai sholat. Ini zikir khusus yang waktu dan jumlahnya itu sudah ditetapkan. Kalau ini sudah mampu istiqomah, baru beralih kepada zikir umum, seperti misalnya memperbanyak tahlil, memperbanyak istighfar, memperbanyak salawat dan yang lainnya. Jadi zikir itu memang terbagi dua, ada yang sifatnya khusus, ada yang sifatnya umum. Wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah ruku dan sujud tidak boleh untuk membaca Al-Quran. Benar, itu memang disebutkan dalam hadis Rasulullah. Bagaimana ketika kita berdoa pada saat sujud kemudian kita mengambil ayat Al-Quran yang di dalamnya ada doa? Selama kita tidak melafadzkan tidak dipermasalahkan. Itu pertama. Dan orang tersebut tidak dihukumi sedang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dia tidak memulai dengan kalimat isti'adzah. Dia tidak memulai dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di antara sunnah untuk membaca Al-Quran adalah fasta'id billahi minasyaitonirrajim, kata Allah. Maka hendaknya kalian berlindung kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita berdoa kita mengambil ayat Al-Quran, bahkan yang Rabbana atina fid dunya hasanah itu disebutkan dalam Al-Baqarah. Nah, apakah ketika itu kita baca Al-Quran? Tidak. Kita berdoa, niatnya berdoa dan kita tidak melafadzkan, sehingga orang tersebut tidak dikatakan sedang membaca Al-Quran. Orang itu dikatakan baca Al-Quran kapan? Ketika dia berniat untuk baca Quran. Yang kedua adalah dia tentunya dianjurkan untuk beristi'adzah. Maka orang tersebut sudah dianggap membaca ayat Al-Quranul Karim, dan syaratnya juga adalah itu dilafadzkan atau diucapkan. Sementara ketika kita berdoa di dalam sujud, maka kita di dalam hati, maka ketika itu kita tidak dianggap untuk membaca Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang berikutnya adalah kapan harta tersebut dikatakan harta yang mendapatkan keberkahan? Bahasa berkah itu adalah al-khairatul lati la tuqta. Yang namanya berkah itulah kebaikan yang terus ada. Benar zahirnya ketika kita makan ya habis misalnya makanan tersebut, tapi bukankah dengan makan tersebut akhirnya apa? Kita mempunyai kekuatan untuk beribadah, kita punya kekuatan untuk sholat, kita punya kekuatan untuk mengaji dan yang lainnya. Sebab kenyangnya kita yang dimulai dengan makan tadi, kemudian kita melakukan kebaikan, maka ini mendatangkan keberkahan. Tapi kalau ada orang habis makan misalnya, kemudian dia melakukan kemaksiatan, maka makanan yang dia makan tidak mendatangkan keberkahan. Jadi yang namanya berkah adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Zahirnya kita beli makanan, kemudian setelah makan habis makanan tadi, tapi bukankah dengan makan tersebut kita kenyang, kemudian kita bisa melakukan ibadah? Makanya ketika kita makan, paling tidak kita berniat mengucapkan kalimat basmalah, kita ucapkan kalimat bismillah dengan nama Allah. Agar apa? Agar makanan yang kita makan itu mendatangkan keberkahan dan Allah menolong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan. Dan orang yang tidak mengucapkan kalimat basmalah, kata Rasulullah, maka syaitan akan bersama orang tersebut dan syaitan akan ikut makan dengan orang tersebut. Di antara untuk mendapatkan keberkahan tadi adalah kalau kita bicara makanan yang kita beli, paling tidak kita baca basmalah dulu, kemudian kita niatkan untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan, maka semua itu akan mendatangkan keberkahan. Sama dengan harta yang kita miliki, kita misalnya infak, kita sedekah, itu mendatangkan keberkahan. Harta yang kita miliki, misalnya kita beli baju, kita beli pakaian misalnya, kada masalah pian nukar baju nang larang-larang, asal ada duitnya aja. Kada masalah pian nukar apa aja, asal diniatkan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak untuk bersyukur. Orang yang beli pakaian yang dia niatnya untuk menutup aurat, maka dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Jadi sekali lagi, harta itu dikatakan berkah ketika memang benar mendatangkan keberkahan atau mendatangkan kebaikan bagi orang tersebut. Wallahu a'lam.
Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah seorang anak laki-laki kemudian dia menikah dengan seorang perempuan, apakah itu hak seorang istri? Idealnya laki-laki ketika dia menikah maka yang dia utamakan tetap orang tuanya, terkhusus ibunya. Berbeda dengan seorang perempuan ketika dia menikah maka dia mendahulukan hak suaminya. Laki-laki ketika dia menikah dengan seorang perempuan maka orang tuanya itu tetap didahulukan. Berbeda dengan seorang perempuan maka suaminya itu didahulukan. Kenapa? Karena suaminya telah mengambil tanggung jawab dan amanah. Untuk apa? Untuk mendidik perempuan tersebut. Tapi kalau ada seorang laki-laki seakan-akan mendahulukan istrinya, ya perlu diingatkan. Kenapa? Karena orang tuanya itu lebih berhak. Orang tuanya itu lebih berhak. Antara orang tua dengan istrinya misalnya, maka orang tuanya itu lebih berhak. Orang tuanya lebih berhak untuk dia dahulukan, Benar dia punya keluarga. Tapi ketika orang tuanya memerlukan, maka dia datang kepada orang tuanya. Berbeda dengan seorang istri. Dia punya orang tuanya panggil misalnya, maka dia minta izin dulu kepada suaminya. Idealnya suaminya memberikan izin. Nah, beda dengan anak laki-laki dengan seorang anak laki-laki yang nikah dengan seorang perempuan. Orang tuanya panggil, dia tidak perlu izin dari istrinya. Tidak perlu dia minta izin. Aku izinlah hendak ke rumah mama dulu aja, Siden. Jangan ya, biar di sini aja. Modal yang kayak ini jangan tapi diherani. Dia berangkat saja, dia tidak perlu untuk meminta izin. Nah, berbeda sekali lagi dengan istri. Maka dia meminta izin kepada seorang suami. Sampai Rasulullah menyebutkan, kalau seandainya aku boleh memerintahkan seorang itu sujud, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Kalau boleh, kata Nabi. Tapi faktanya itu tidak diperbolehkan sujud kepada seorang makhluk, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, qobliyah subuh yang kita tertinggal kemudian kita mengqadha, dan kita diperintahkan mengqadha kapan? Ketika munculnya matahari. Bagaimana dengan waktu salat syuruk? Kalau kita adalah orang yang menunggu waktu syuruk, maka yang didahulukan qadha dulu baru salat syuruk. Tapi kalau kita adalah orang yang tidak menunggu waktu syuruk, kita pulang ke rumah kemudian muncul matahari, maka kita melaksanakan salat qobliyah subuh yang kita qadha. Jadi urutannya adalah qadha dulu baru syuruk. Karena qadha itu didahulukan. Kenapa didahulukan? Dia sudah terlambat. Bagaimana mungkin didahului oleh salat yang lain? Bagaimana mungkin didahului oleh salat yang lain? Dia sudah terlambat. Sehingga dia selesaikan dulu baru dia mengerjakan salat syuruk, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah seorang masuk ke dalam masjid kemudian dia ingin menyelesaikan hajat, apakah tahiyatul masjid? Sebagaimana yang ditanyakan tadi, hukum asalnya sunnah tetap tahiyatul masjid. Tapi masalahnya kehendakan bekamih misalnya, masuk ke dalam masjid, dia mau ke toilet misalnya, mau tidak mau dia harus melewati masjid tersebut. Hukum asalnya dia tahiyatul masjid. Tapi ketika dia punya hajat, maka dia selesaikan hajatnya dia. Karena Nabi melarang kita untuk melaksanakan sholat sementara kita berhajat untuk menyelesaikan hajat kita. La yusalli wa huwa yudafiul akhbasan, kata Nabi. Janganlah kalian sholat sementara kalian sedang menahan hajat kalian, karena itu akan mengganggu sholat kita, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah hukum berkurban tapi dia adalah orang yang berhutang. Kalau orang tersebutlah mampu menyelesaikan hutangnya dan dia punya hitungan pasti mampu untuk menyelesaikan, maka boleh dia orang ini berhutang. Kalau dia dipastikan mampu membayar. Karena kurban itu setahun sekali. Kalau dia dipastikan mampu untuk membayar, dia punya anggaran jelas. Misalnya bulan sekian dia pasti dapat uang pada perhitungan dia misalnya. Apakah boleh dia berhutang dulu? Boleh. Tapi kalau seandainya orang tersebut tidak jelas apakah dia dapat atau tidak uang, kemudian tahu-tahu dia berhutang, maka jangan. Tapi kalau dia punya kepastian, dia dapatkan uang sekian misalnya, dan dia sudah mengetahui, maka orang tersebut boleh untuk berhutang. Sayang kalau dia melepaskan ibadah kurban, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang berikutnya, kalau selesai salat witir setelah salam, apakah zikir salat dulu yang dibaca baru zikir selesai salat witir? Kalau kita sudah selesai salat sunnah witir, secara umum kita disuruh untuk beristighfar dulu. Astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru membaca subhanal malikul quddus 3 kali. Kenapa? Karena istighfar itu menutup kesalahan di dalam salat kita. Bagaimana mungkin kita tidak beristighfar sementara salat kita tidak khusyuk misalnya?
Bagaimana mungkin kita tidak beristighfar sementara bacaan kita mungkin tidak terlalu fasih misalnya, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Makanya semua sholat itu diperintahkan untuk apa? Untuk beristighfar dulu. Agar apa? Agar pahala sholat itu benar-benar sempurna, baru dia membaca Subhanal Malikul Quddus sebanyak 3 kali. Apa yang dibaca ketika takbiratul ihram? Apa diperbolehkan waktu takbiratul ihram mulut kita bergerak tapi tidak dilafadzkan Allah Akbarnya dalam hati? Allah Akbar itu harus diucapkan. Kita harus merasa mengucapkan. Masalah kita mendengar atau tidak mendengar itu tidak dipermasalahkan. Selama kita menggerakkan lisan kita Allah Akbar, walaupun ketika itu kita tidak mendengar, tidak masalah. Selama dia takbir kemudian dia merasa mengucapkannya, sudah, hukumnya dia telah membaca kalimat Allah Akbar. Dan tidak baik untuk dia Allah Akbarnya dalam hati karena dikhawatirkan sholatnya tidak sah, wallahu alam. Apa hukumnya membeli emas dibayar dahulu barangnya, esok hari atau lusa baru ada? Kemudian yang kedua, apabila seorang membeli emas 100 gram, 6 bulan kemudian dia membeli lagi 100 gram, bolehkah mengeluarkan zakatnya, digabung, dan kapan waktunya? Bolehkah saudara sendiri yang kurang mampu menerima zakat? Yang pertama, membeli emas dengan dia bayar dulu kemudian barangnya besok. Wallahu alam, wallahu alam. Idealnya adalah naqdan bin naqdin kata Nabi. Idealnya adalah dia cash kemudian barang dia pegang. Ini yang hukum ideal. Adapun kalau dia bayar dulu misalnya, kemudian emasnya nanti besok dan yang lainnya, wallahu alam, sebahagian ulama itu mempersyaratkan kalau ingin mengambil cara tersebut. Syaratnya adalah pertama, penjualnya adalah seorang yang amanah dan dia pernah bertransaksi dengan orang itu. Yang kedua adalah dia sudah melihat barangnya. Dia sudah melihat barangnya tapi kemudian mungkin besok dia ambil. Ini diantara persyaratan. Dia melihat barangnya dalam artian dia sudah melihat barangnya, kemudian timbangannya juga dia sudah mengetahui. Hal-hal yang seperti itu dipersyaratkan oleh para ulama. Tapi kalau seandainya dia tidak melihat barangnya dan dia belum menimbang barang tersebut, maka itu dihindari. Itu dihindari. Wallahu alam, kita tahu ini khilaf yang cukup kuat. Tapi kembali kepada hukum asal, idealnya adalah cash kemudian barang tersebut dia pegang. Karena naqdan bin naqdin kata Nabi SAW, dia ambil barangnya kemudian dia berikan uangnya. Adapun kalau dia bayar dulu kemudian misalnya barangnya besok, selama kata para ulama ini sebahagian pendapat, selama barangnya tersebut dia benar-benar sudah ketahui, kemudian timbangannya sudah dia lihat dan dia benar-benar mengetahui dan orang ini penjualnya adalah seorang yang amanah, yang seakan-akan dia hanya titip saja misalnya, maka sebahagian ulama itu memperbolehkan. Sebahagian, ulama katakan sebahagian. Namun sebahagian ulama menyebutkan tidak boleh orang tersebut kecuali harus dengan cash dan dia pegang emasnya, wallahu alam. Kemudian yang kedua, kapan orang itu membayar zakat? Membayar zakat emas itu adalah kalau sudah sampai 85 gram dan sudah sampai 1 tahun. Kalau hanya 6 bulan, apakah wajib? Belum wajib. Belum wajib orang tersebut untuk mengeluarkan zakatnya. Dan patokannya yang mana? Patokannya adalah ketika sudah sampai 1 tahun dia beli yang kedua atau dia beli yang pertama tadi misalnya, maka itu yang dihitung orang tersebut wajib untuk dikeluarkan zakat. Kemudian yang berikutnya, maka di waktu berikutnya, di 6 bulan berikutnya tidak dia gabung. Kenapa? Karena waktunya belum mencukupi 1 tahun. Tapi kalau dia ingin gabung silahkan. Tapi kalau bicara apakah boleh dia tunda, hukumnya boleh. Kenapa? Karena belinya pun di 6 bulan berikutnya. Karena syarat zakat itu 2, nisab dan haul. Sampai waktunya 1 tahun dan sudah mencukupi di 85 gram. Bolehkah saudara sendiri yang kurang mampu menerima zakat? Hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu kita memberikan zakat kepada orang tua kita. Adapun kepada saudara, paman, keponakan, keluarga yang lain itu hukumnya boleh. Yang dilarang itu hanya dari anak untuk orang tua, ini yang terlarang. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin yang ulun sampaikan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.